waktu saya bergumul menanyakan hal ini, Tuhan cuma berkata, masuk itu ya keluar. Cuman gitu aja, saudara. Saya diberitahu masuk itu ya keluar. Loh, maksudnya apa Tuhan? Ketika engkau masuk melalui Kristus. Ini Kristus, saudaraku ya. Kita masuk melalui Kristus. Kita memasuki satu kehidupan baru. Ini kehidupan lama, ini kehidupan baru. Kita masuk melalui Kristus, menerima Kristus, bertobat dan percaya kepada Dia. Kita menerima akan kuasa penebusannya. Kita masuk. Itu artinya kita keluar dari apa? Keluar dari hidup lama, itu yang Tuhan maksudkan. Jadi di dalam Dia itulah ada padang rumput hijau. Shalom saudaraku, dalam Suara Gembala kali ini saya akan ajak saudara merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-10. Ayatnya yang ke-9 dan 10, ya ada dua ayat kita baca. Tuhan Yesus berkata, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Kalau ayat 10 ini kita tahu ya, Tuhan berkata, hati-hati dengan pencuri. Kalau pencuri itu datang, tujuannya hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan, destroy, menghancurkan. Tapi aku, Tuhan Yesus, gembala yang baik, ini kan perikop gembala yang baik, aku datang supaya mereka, yaitu domba-dombaku ini, mendapat hidup. Saudara pernah merenung domba-dombanya itu sebelum Tuhan Yesus datang, sang gembala datang itu sudah hidup atau mati dulu? Mati kemudian Yesus datang bangkit gitu. Kan enggak ya? Tapi yang dimaksud tentunya jenis kehidupan yang berbeda. Sebelum kita terima Tuhan Yesus, kita juga sudah hidup, saudaraku. Tapi itu kehidupan yang jiwani. Sebagai manusia yang lahir dari orang tua kita punya kehidupan. Tapi sebetulnya ada satu jenis kehidupan yang kita nggak punya, yaitu hidup kekal. Zoe. Jadi bukan pesuke. Kalau pesuke itu hidup jiwani. Zoe itu adalah kehidupannya Allah. Zoe aionion, yaitu kehidupan kekal. Nah, saudara, Tuhan Yesus datang untuk memberi pada kita hidupnya Dia. Dia juga berfirman bahwa akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kita sebagai domba-dombanya, kita itu menerima hidup itu, hidup kekal itu. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi, secara jumlah, secara ukuran kalau digambarkan dalam ukuran jumlah, itu melimpah-limpah dalam segala kelimpahan. Kata kelimpahan itu periso, saudaraku, itu secara kuantitas tak terbatas, secara kualitas itu superior. Jadi kehidupan yang Tuhan berikan pada kita itu kualitas maupun kuantitas dahsyat sekali. Bahagia saudara kita ini. Cuman hati-hati dengan pencuri. Ya, pencuri datang, mencuri itu semua. Membunuh, kemudian membinasakan. Nah, saya ingin ngajak saudara sekarang ayat yang ke-9. Itu kan ayat 10 ya. Kita mundur ayat 9. Tuhan juga berkata, akulah pintu. Kalau pintu tentunya, pintu itu apa sih saudara? Kalau Tuhan berkata, aku adalah pintu, itu artinya apa? Melalui Dia, melalui pintu itu kita bisa masuk. Masuk gedung, masuk rumah, masuk kamar, itu kan melalui pintu, saudara. Nah, pintu itu untuk dilalui, saudara. Jadi saudara harus masuk ke dalam Dia. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, karena tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus. Jadi saudara, ada orang mencoba untuk beroleh selamat tanpa melalui Dia, mustahil, saudaraku. Karena pintunya menuju Bapa itu adalah Tuhan Yesus. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, jaminan Tuhan. Jadi semua orang yang masuk melalui Yesus, dengan cara menerima Dia, percaya kepada Dia, firman katakan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, beroleh selamat, dan
kemudian ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah, saudara, ini Pak agak membingungkan. Kalau kita membaca ayat ini, ia akan masuk dan keluar itu, kalau Anda, saya membaca ayat ini, langsung pengertian kita berdasarkan pengalaman, kita masuk ke dalam gedung, keluar ya keluar dari gedung, kan begitu saudaraku ya. Betul ya? Dia akan masuk dan keluar. Kalimat ini aja, ia akan masuk dan keluar. Artinya pengertian kita, pemahaman kita dari kalimat itu, masuk ke dalam Kristus, kemudian melalui Kristus, kemudian keluar dan menemukan padang rumput. Loh, kok gitu? Sudah masuk kok keluar lagi gitu ya. Wong kita tadinya kan di luar. Ya, jadi ini pintunya gitu ya, Saudara. Ini pintunya. Kita di sini di luar. Kita masuk, ya kan? Kita masuk melalui pintu. Tuhan berkata, engkau akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput yang hijau. Gambaran dari ya hidup kelimpahan tadi. Apakah masuk terus keluar gitu? Waktu saya merenungkan ini ternyata tidak demikian, saudara. Roh Kudus menjelaskan dengan satu kalimat yang sederhana. Tuhan cuma berkata, waktu saya bergumul menanyakan hal ini, Tuhan cuma berkata, masuk itu ya keluar. Cuman gitu aja, saudara. Saya diberitahu masuk itu ya keluar. Loh, maksudnya apa Tuhan? Ketika engkau masuk melalui Kristus. Ini Kristus, saudaraku ya. Kita masuk melalui Kristus. Kita memasuki satu kehidupan baru. Ini kehidupan lama, ini kehidupan baru. Kita masuk melalui Kristus, menerima Kristus, bertobat dan percaya kepada Dia. Kita menerima akan kuasa penebusannya. Kita masuk. Itu artinya kita keluar dari hidup lama, itu yang Tuhan maksudkan. Jadi di dalam Dia itulah ada padang rumput hijau. Nah, kok ada keluarnya? Iya, pada waktu engkau masuk, sesungguhnya engkau keluar, meninggalkan hidup yang lama. Jadi yang tadinya ada di sini, mau masuk ke sini, saudaraku, melalui Kristus, ya kan? Masuk. Berarti kita keluar. Kalau dipandang dari sudut sini, kita sedang keluar dari kehidupan kegelapan. Demikian, saudaraku. Saya berharap saudara memahami panggilan Tuhan itu berarti Anda masuk melalui Dia, masuk dalam kehidupan baru, masuk dalam kehidupan sebagai anak-anak Allah, masuk dalam kehidupan yang dikuduskan terus-menerus, dan keluar dari kehidupan lama. Makanya saya katakan bahwa menerima kasih karunia itu nggak mungkin lepas dari kebenaran. Karena di dalam Dia ada kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.